Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Ali Imran. Kita akan mulai dari ayat yang ke-110, Bapak Ibu. Nanti rangkaiannya sampai dengan ayat 112 ya. Kita mulai dari ayat 110. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat yang telah dikeluarkan, linnasi kepada manusia. Ta'muruna, kalian memerintahkan, bil ma'rufi terhadap yang ma'ruf, wa tanhauna dan kalian mencegah, anil mungkari dari kemungkaran. Wa tu'minuna dan kalian mengimani, billahi kepada Allah. Walau dan seandainya amana telah beriman ahlul kitabi, ahli kitab, lakana khairul lahum, adalah lebih baik untuk mereka. Minhum di antara mereka al-mu'minuna, ada orang-orang yang beriman, wa aksaruhumul fasiqun dan kebanyakan di antara mereka orang-orang fasik. Di ayat ke-110 dari Al-Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala memuji umatnya Rasulullah sebagai umat terbaik yang Allah ciptakan dari manusia-manusia yang sudah pernah ada. Imam Ahmad meriwayatkan hadis melalui jalur Durrah binti Abu Lahab. Ini putrinya Abu Lahab yang masuk Islam. Dia bercerita, qama rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa alal mimbari. Telah berdiri seorang laki-laki, sedangkan Nabi berdiri di atas mimbar. Kemudian laki-laki ini mengajukan pertanyaan.
Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayyun nasi khairun. Siapakah orang yang paling baik? Qala, Rasulullah menjawab, khairun nasi aqra'uhum wa atqahum lillahi wa amaruhum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkari wa awsaluhum lirrahimi. Orang yang terbaik adalah yang pertama aqra'uhum, orang yang paling pandai membaca. Di sini maknanya adalah membaca Al-Qur'an. Pandai membaca berarti memahami, berarti mengimani, berarti mengamalkan. Yang kedua, wa atqahum lillah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Karena tidak mungkin bertakwa kalau tidak diawali dengan membaca Al-Quran. Kalau kita ingat kembali apa yang Allah sampaikan di ayat yang keempat dari Al-Quran surah Al-Baqarah. Di antara tanda orang yang bertakwa atau langkah-langkah untuk memutakinkan diri, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang-orang yang mengimani apa yang Allah turunkan kepadamu. Mengimani apa yang Allah turunkan kepada Rasul berarti mengimani Al-Quran. Untuk bisa mengimani Al-Quran, untuk bisa ngandel Al-Quran, langkah pertama tentu membaca terlebih dahulu. Kalau ada orang bertanya, apakah Anda mengimani Al-Quran? Ya. Misalnya pertanyaan lanjutannya, sudah berapa yang Anda baca? Sudah berapa yang Anda ketahui? Sudah berapa yang Anda amalkan? Itu bukti keimanan. Karena tidak hanya mengimani, oh iya mengimani, tapi ternyata ketika ditanya belum pernah baca. Lalu apa yang diimani? Ketika membaca harus paham. Karena Al-Quran itu oleh Allah diturunkan sebagai petunjuk. Kalau petunjuk berarti kan harus ditindaklanjuti. Untuk bisa ditindaklanjuti, membaca dengan memahami. Untuk bisa menindaklanjuti setelah memahami adalah ngandel. Setelah ngandel nanti melaksanakan. Ini ketakwaan. Wa amaruhum bil ma'rufi. Orang yang terbaik adalah orang yang terus-menerus mau memerintahkan orang lain mengerjakan perkara yang ma'ruf. Jadi orang yang terbaik, orang yang peduli dengan lingkungannya. Tidak hanya menjadi baik dirinya, tetapi juga berharap orang lain menjadi baik. Maka orang yang baik akan senantiasa watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Tidak hanya taat, tetapi mengajak orang lain untuk melaksanakan ketaatan. Sekup yang paling kecil minimal di dalam keluarga. Seperti yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW itu bangun malam hari, kemudian membangunkan keluarganya. Terus Rasulullah mengucapkan kalimat Subhanallah. Rasul menyampaikan Maha Suci Allah. Karena kata Rasulullah, malam ini telah turun fitnah. Malam ini telah turun fitnah dengan dibukakannya pintu-pintu perbendaharaan. Fitnahnya berupa harta. Karena ketika sudah diuji dengan harta, banyak orang yang beragama Islam kemudian lupa dengan yang memberi nikmat itu. Banyak orang yang dekat dengan Allah ketika masih kekurangan, ketika masih miskin. Tapi ketika oleh Allah diberikan kecukupan, keluasan, itu lupa. Sebab hartanya membuat dia sibuk. Wa anhahum 'anil munkari. Orang yang terbaik kata Rasulullah adalah orang yang mau mencegah orang lain agar tidak melakukan kemungkaran. Sama, kalau memerintahkan yang ma'ruf dimulai dari yang paling dekat keluarga,
maka mencegah kemungkaran juga dimulai dari keluarga dulu. Kemudian nanti tetangga, kanan kiri, depan belakang. Kemudian nanti yang lebih luas. Wa wasaluhum lirrahimi. Orang yang terbaik adalah orang yang mau menjalin silaturahim. Ini adalah khairun nas, orang yang terbaik yang Rasulullah sampaikan jawabannya atas pertanyaan seorang sahabat. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Majah dan Imam Hakim melalui jalur Ibnu Muawiyah, Ibnu Haidah dari ayahnya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Antum tufuna sab'ina ummatan. Antum kalian tufuna sab'ina ummatan. Kalian adalah generasi ke-70. Antum khairuha wa akrumuha alallahi azza wa jalla. Kalian adalah generasi yang terbaik dan generasi yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi umatnya Rasulullah adalah generasi ke-70 kata Rasulullah, tapi generasi yang paling baik dan paling mulia. Jika apa Bapak Ibu? Jika di ayat ke-10 kalimat berikutnya dilaksanakan. Sebutan terbaik itu ada syaratnya. Kemudian masih di dalam hadis melalui jalur Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW pernah bersabda, Utitu ma lam yu'ti ahadun minal anbiya'i. Diberikan kepadaku apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada seorang nabi pun. Fakulna ya Rasulullahi ma huwa. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul apa itu? Qala Rasulullah menjawab, Nusirtu birru'bi. Kami ditolong dengan rasa takut musuh-musuhku. Jadi ketika Rasulullah SAW itu mempersiapkan pasukan, maka orang-orang kafir merasa takut. Ini bentuk pertolongan Allah. Karena Rasulullah yang menjadi sebab kita khairu ummah. Wa utitu mafatihal ardi. Kata Rasulullah SAW, kemudian beliau menyampaikan, dan diberikan kepadaku mafatihal ardi, kunci-kunci perbendaharaan di bumi. Wasummitu Ahmada. Aku disebut dengan nama Ahmad. Itu Allah sampaikan di Al-Quran surah As-Saff pada ayat yang ke-6. Mengutip ucapannya Nabi Isa kepada Bani Israel, akan ada Rasul sesudah Nabi Isa namanya Ahmad. Wa ju'ilat turabu li tahurun. Dijadikan untukku, kata Rasulullah, at-turab, tanah. Tahurun, suci. Maka tanah itu bisa digunakan untuk bersuci. Tayamum. Jika waktu sholat datang, tidak ada air. Waktu sholat datang dalam keadaan safar. Waktu sholat datang dalam keadaan sakit, maka boleh tayamum. Menggunakan turab, menggunakan tanah. Wajuilat ummati khairul umami. Dan dijadikan untukku sebaik-baik umat. Ini penjelasan kuntum khairul ummah. Yang berikutnya, Imam Ahmad meriwayatkan melalui Abu Darda. Rasulullah SAW bersabda begini. Innallaha ta'ala yaqulu. Ini hadis qudsi ya. Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman. Ya Isa, inni ba'isun ba'daka ummatan in asobahum ma yuhibbuna hamidu wa syakaru. Ya Isa, wahai Isa, inni sesungguhnya aku ba'isun akan mengutus ba'daka sesudahmu ummatan satu umat. Ini Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi,
bercerita kepada Rasulullah bahwa Allah pernah memberitahu kepada Nabi Isa informasi bahwa Allah akan mengutus sesudah wafatnya Nabi Isa satu umat dengan ciri-ciri apa? In asobahum ma yuhibbuna, jika mereka diberi apa yang mereka sukai, hamidu wa syakaru. Mereka memuji Allah dan mereka bersyukur. Ini ciri umatnya Rasulullah. Jika mendapatkan apa yang disukai, pasti akan memuji Allah kemudian bersyukur. Bangun tidur, itu kan sesuatu yang disukai karena masih hidup, maka memuji Allah. Alhamdulillah. Itu hamidu. Bersyukurnya apa? Allah memerintahkan untuk tahajud, maka dia tahajud. Memuji Allah dan bersyukur. Ada yang memberi, apakah benda, apakah uang, bahkan hanya doa. Bahkan ucapan selamat. Pasti akan memuji Allah dan bersyukur. Meskipun dalam bahasa kita, mau kemana Pak? Ke Jakarta. Acara apa? Ngasam. Ya, semoga Allah memberikan kesuksesan. Masih jawabannya, terima kasih, gitu kan? Wasyakaru. Ini ciri umatnya Rasul. Wa in asobahum ma yakrohuna. Dan jika mereka diberi sesuatu yang tidak mereka sukai, ikhtasabu, mereka menahan diri. Wasobaru, dan mereka bersabar. Ini yang Rasulullah SAW ceritakan firman Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Isa. Wala khilma wala ilma. Ini yang disampaikan ya. Padahal tidak ada kesabaran dan tidak ada pengetahuan. Awalnya kita kan tidak belajar teori tentang sabar. Awalnya kita tidak belajar teori tentang syukur, Bapak. Tapi itu sudah menjadi naluriah yang Allah bekalkan kepada umat ya Rasulullah. Maka Nabi Isa bertanya begini. Qala, Nabi Isa bertanya, ya Rabbi kaifa hadza lahum wala hilma wala ilma. Ya Allah, bagaimana mungkin ini terjadi padahal mereka tidak punya ilmu tentang sabar? Allah menyampaikan jawaban. U'tihim min hilmi wa ilmi. Allah menyampaikan, karena aku memberikan kepada mereka sifat sabar dan ilmuku. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Al-Asmaul Husna, itu kan ada sifat Allah As-Sabur. Ada sifat Allah Asy-Syakur. Dan itu diberikan kepada kita. Ilmunya diberikan kepada kita, fitrahnya. Ini yang membuat kita menjadi umat terbaik. Maka kadang-kadang dalam keadaan yang sangat susah pun, itu masih mampu menahan diri. Walaupun kadang-kadang menahan dirinya dalam tanda kutip, ada kalanya keterpaksaan. Uslah, sabar, pan pimen maning, kan begitu. Pernah begitu apa tidak? Ya, wis muter-muter angel, kan begitu ya. Jadi kayak orang masuk lontrong, jalannya buntu semua. Uslah, menang bae wis sabar, sabar kan. Ini termasuk bagian dari ciri umat yang terbaik. Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, masih dalam riwayat Imam Ahmad, dikutip oleh Ibnu Katsir. Rasulullah bilang begini, ini kabar gembira ya. Uditu sab'ina alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin. Diberikan kepadaku, kata Rasulullah, 70.000 orang yadkhulunal jannata, yang akan masuk ke dalam al-jannah bighairi hisabin, tanpa hisab. Jadi nanti akan ada 70.000 orang di mahsyar yang tidak dihisab, syaratnya dia beriman kepada Allah dan hari akhir, itu langsung masuk surga. Cirinya apa? Wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Wajah-wajah mereka seperti bulan purnama. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Hati mereka seperti hati yang satu. Jadi 70.000 orang ini hatinya sama. Apa makna hatinya sama?
tidak memiliki kedengkian. Bapak Ibu pernah dengki? Aduh, gawat, berarti tidak termasuk nanti ya. Mulai hari ini buang jauh-jauh rasa dengki. Orang kena jengkel dalam nawang sajian sukses Bapak Ibu. Ya, tidak boleh susah melihat orang lain senang. Tidak boleh senang melihat orang lain susah. Supaya bisa masuk surga tanpa hisab. Kadang-kadang diceritani, Pak Fulan mobilnya anyar, merengpeng langsung ambokannya sesek kan. Gitu. Itu namanya dengki. Ya, harus dihindari ya. Ya karena hatinya sama. 70.000 orang itu hatinya sama. Orang yang hatinya sama, orang yang hatinya tidak ada kedengkian. Karena orang yang beriman itu meyakini bahwa tidak ada nikmat Allah yang tertukar. Tidak ada rezeki yang keliru. Tidak pernah mengatakan, kayak dongeta rezekinya nyong bisa nih itu tidak ada. Ya, karena kata Allah, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Hati-hati ya. Kemudian kata Rasulullah, fastazattu rabbi fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Rasulullah minta tambah, karena umatnya Rasul kan paling banyak. Kalau hanya 70.000 orang, yang lain kasihan. Maka Rasulullah meminta kepada Allah agar Allah menambahi. Jangan 70.000 ya Allah, tambahi. Maka oleh Allah SWT diberi tambahan. Tiap-tiap satu orang itu diikuti oleh 70.000 orang. Berarti 70 kali 70. 70.000 ping 70.000 ya Pak. 49. Nolnya berapa? Bolu ya. Ya. Ya, berarti 4,9 miliar. Ya. Umat Rasulullah kan nanti jumlahnya miliaran. Ya, dari abad ke-7 sampai dengan nanti akhir zaman itu kan banyak sekali. Ini kita bersyukur kepada Allah, Rasulnya sangat menyayangi kita. Diberitahu akan dikasih 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, Rasulnya bilang, ya Allah tambahi. Dan itu bukan untuk kepentingan beliau kan, untuk kepentingan kita umatnya. Kemudian hadis berikutnya dalam riwayat Imam Ahmad, ini yang bercerita Abdurrahman bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar. Rasulullah SAW bersabda begini, Inna Rabbi a'toni sab'ina alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin. Sama dengan yang tadi ya. Kemudian yang bertanya Umar, faqala Umaru, Umar berkata, Ya Rasulullah, fahalla istajadathu. Ya Rasul, apakah engkau tidak meminta tambahan? Faqala, kemudian Rasulullah menyampaikan jawaban. Istajadtuhu fa'atoni ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Rasulullah bilang sudah, Allah nambahi tiap-tiap satu orang itu membawa 70.000 orang. Umar bertanya lagi, Fahalla istajadtahu, apakah engkau tidak minta tambahan lagi? Rasul jawab, Qad istajadtuhu fa'atoni ma'a kulli rajulin sab'ina alfan. Jawabannya sama. Jadi tiap-tiap satu orang itu membawa 70.000 orang. Hadis berikutnya masih dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW di suatu malam itu menyampaikan begini. Uridot alayya al-anbiya'u, ditampakkan kepadaku nabi-nabi al-lailata pada malam hari. Jadi Allah memberikan gambaran tentang keadaan nanti di mahsyar Bapak. Nabi dengan bi umamiha, dengan para pengikutnya. Fajalan nabiyyu yamurru wa ma'ahu as-salasatu. Kata Rasulullah, ada nabi yang lewat dan hanya diikuti oleh 3 orang pengikut.
Jadi umatnya hanya 3. Rasul tidak menyebutkan di sini Bapak Ibu ya, siapa nabi itu. Jadi diperlihatkan kepada Rasulullah oleh Allah, nanti gambaran di Masyar, ada nabi yang berdiri di Masyar, kemudian di belakangnya hanya ada 3 makmum, ada 3 pengikut. Wan nabiyyu wa ma'ahu al-isobatu. Ada nabi yang diikuti oleh sekelompok orang, lebih banyak daripada yang tadi. Wan nabiyyu wa ma'ahu an-nafaru. Kemudian ada nabi yang diikuti oleh banyak orang. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun. Ada nabi yang berdiri di Masyar, tidak ada pengikutnya, sendirian. Hatta sehingga marro berlalu alayya di depanku Musa alaihissalam, Nabi Musa. Wa ma'ahu kabkatun min bani Israil. Di belakangnya diikuti oleh rombongan Bani Israel yang jumlahnya banyak. Ini membuat Rasulullah itu takjub. Fa'ajabuni. Rasulullah aku takjub. Dibandingkan yang tadi, yang sakrentil begitu. Nabi Musa diikuti oleh manusia yang jumlahnya banyak. Kemudian Rasul bertanya, man haulai? Siapa mereka ya Allah? Qila hadza akhuka Musa wa ma'ahu banu Israila, dan di belakangnya adalah banu Israel. Rasul bertanya, fakultu, Rasulullah kemudian berkata, fa'ina ummati, la umatku yang mana? Fakila ungdur an yaminika, lihat sebelah kananmu. Rasulullah disuruh nengok ke sebelah kanan. Fanadurtu faidat tirobu qad sadda biwujuhi rijalin. Kemudian Rasulullah SAW melihat ke arah sebelah kanan. Apa yang boleh lihat Bapak Ibu? Jumlah pengikutnya datang bergelombang-gelombang. Sampai wajah-wajah pengikutnya itu nampak. Saking banyaknya umatnya Rasulullah. Kemudian Allah bertanya, Fakilali, Allah bertanya pada Rasulullah, Arodita, apakah engkau bongbong, umatmu? Fakultu, Rasulullah menjawab, Roditu ya Rabbi. Aku bongbong ya Allah. Lihat umatku begitu banyak, paling banyak. Kemudian dikatakan lagi kepada Rasulullah, Inna ma'aha ulai sab'ina alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin. Ini yang jumlahnya bergelombang-gelombang ini, nanti tiap-tiap 70 orang, ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Rasulullah masih minta lagi, tambahi ya Rob, ya sudah, tiap satu orang nyangking 70.000 orang. Berarti kan dari jumlah yang miliaran, nanti ada yang akan masuk surga tanpa hisab. Syaratnya apa Bapak Ibu? Iya, itu syarat utamanya ya, beriman bertakwa. Saya bacakan hadis yang berikutnya, ini tentang yang masuk surga tanpa hisab ya. Kata Rasulullah begini Pak. Humul ladzina la yarquna wala yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Selain beriman, hum mereka alladzina orang-orang yang la yarquna, tidak pernah melakukan ruqyah. Ruqyah. Sebelum al-Islam datang itu sudah ada ruqyah. Maka ada seorang wanita yang ketika masuk Islam bertanya kepada Rasulullah, apakah dia masih boleh meruqyah? Terus Rasulullah SAW kemudian mendengarkan bagaimana dia meruqyah. Ruqyah di sini adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Makanya ada ruqyah syirkiyah, ada ruqyah syar'iyah.
Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim itu pernah kena sihir, Bapak Ibu. Yang menyihir namanya Labib bin Al-A'sam, orang Yahudi. Menyihirnya dengan apa? Dengan rambutnya Rasulullah dan dengan mayang kurma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk meruqyah Rasul. Kalau ada yang bertanya, kenapa Rasulullah sampai kena sihir? Karena Allah yang mengizinkan. Satu, sebagai ujian bagi Rasulullah. Yang kedua, sebagai teladan. Kalau nanti ada umatnya yang kena sihir, maka tahu cara pengobatannya. Maka datanglah malaikat Jibril yang meruqyah Rasul. Nanti dicek di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi dalam kitab hadis itu ada bab tentang ruqyah. Lalu yang dimaksud di sini layar kuna, orang yang meruqyah dengan jampi-jampi, dengan mantra-mantra di dalamnya berisi unsur kesyirikan. Ya. Wala yastarquna, orang yang tidak pernah meminta ruqyah. Meminta ruqyahnya kepada tadi orang yang meruqyah dengan kesyirikan. Ya kalau sekarang namanya orang pinter lah. Napa kayak kayong awak pada lara terus paling wong pinter. Nah, ternyata yang didatangi DUKUN. Nah, terus nanti kan dirapali mantra-mantra, pulangnya dikasih air, ke digerujukna ning awak misalnya gitu kan. Sembur ngarep buri sor dhuwur kan sembur. Itu yang tidak dijamin dengan masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang ketiga siapa? Wala yaktawuna, orang yang tidak pernah berobat dengan yaktawun. Yaktawun itu dengan besi yang dipanaskan. Jadi di abad ke-7 itu ada orang yang kalau sakit itu datang kemudian nanti besinya dipanaskan, tempeli yang sakit. Kan nanti belang ya Pak. Kemudian yang keempat ya. Ini kelima. Satu, tidak pernah meruqyah. Tadi ya, ruqyahnya syirkiyah ya. Yang kedua, tidak pernah minta diruqyah. Ruqyah syirkiyah tadi yang mengandung kesyirikan. Yang ketiga, orang yang tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Ya kalau sekarang dia setrika ya Pak, setrika dipanaskan tempel nih. Oh, gatel ora waras-waras sih, kan gosok setrika. Nah yang keempat, wala yatatoyyaruna, orang yang tidak pernah tatoyur. Apa tatoyur? Ngeramal. Contohnya, ke tangan kewe kedutan baik, ke panampani duit apa ya? Kok namanya ngeramal. Bila bocah cilik melaku, ke bocah bakal gedene sukses kayak. Bisa nih cara melakukannya beda kayak. Kuarane ngeramal. Terus dileng namanya, kayak bocah cerewet nemen ya, si bisa nih andeng-andengan dureng lambe misalnya. Kuarane ngeramal Bapak. Lagi makan terus duh kayong kesenggruk baik ya. Kayong ana sing ngarep-ngarep apa ya, kuarane ngeramal. Panjenengan pernah begitu apa tidak? Aduh, berarti pimen ke ora sida. Kehilangan peluang berarti ya, Pak. Oh ya berarti tobat. Ya, yang pertama kedua aman Bapak Ibu ya. Kita kalau sakit ya datangnya ke dokter kan? Dokter gitu ya. Ahlinya. Kemudian ke dokter kita mengeluh, nanti dikasih resep, dikasih obat. Setelah pulang kita bermohon kepada Allah meminum obatnya. Menjadi jalan kesembuhan. Ketika sembuh, kita memuji Allah, alhamdulillah. Tadi kan kembali kepada hadis tadi. Kita umat terbaik yang selalu memuji Allah dan bersyukur.
Setelah sembuh, wujud syukurnya apa? Semakin taat kepada Allah. Ketika ditimpa sakit, sesuatu yang tidak disukai, berobat kemudian belum Allah berikan kesembuhan, ya bersabar. Itu pun umat terbaik. Kemudian yang kelima, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang kelima, syarat mendapatkan surga tanpa hisab terhadap Allah bertawakal. Apa tawakal itu? Memaksimalkan usaha, memaksimalkan doa, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pengen sesuatu itu ndongane mantep, mantep, totalitas. Usahane mantep. Nah, pengen dapat banyak, ya usahanya maksimal. Itu orang yang tawakal. Begitu Rasulullah SAW selesai menyampaikan begini, kemudian seorang sahabat, jadi arane anaknya Masiman, Pak. Iya. Fakoma Ukasatu bnu Mihson. Ukasah terus berdiri. Ukasah bin Mihson. Fakola kemudian Ukasah berkata, Ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Apa yang dia minta? Ya Allah, doakan, ya Rasul, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk di antara mereka. Rasul jawab, Qala anta minhum. Ya, kamu termasuk yang 70.000 orang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi peluangnya sudah kurang satu, Bapak Ibu. Sudah dikurangi oleh Ukasah bin Mihson. Summa qoma rajulun akhar. Lah mendengar begitu, sahabat yang lain berdiri. Ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasul, berdoalah kepada Allah untukku agar aku bisa menjadi golongan itu. Rasulullah jawabannya begini. Sabakoka biha ukasatu. Engkau telah keduluan oleh Ukasa. Kalau Rasulullah kabulkan, Bapak Ibu, semua sahabat minta, nanti generasi akhir zaman tidak kebagian. Makanya jawabannya sudah keduluan. Jadi yang didoakan hanya satu, yang lain silakan usaha sendiri-sendiri. Ini kuntum khairu ummah. Sekarang langkahnya bagaimana supaya kita menjadi sebaik-baik umat. Kita kembali ke 110. Ini hadisnya sangat banyak dikutip oleh Ibnu Katsir. Kalau kita ingin menjadi sebaik-baik umat, maka langkah yang pertama adalah kita menjadi orang mukmin. Tu'minuna billah. Sebelum menjadi orang mukmin harus muslim terlebih dahulu. Apa sih muslim itu? Muslim itu tidak hanya sebutan yang Allah berikan kepada orang yang beragama Islam, tapi sebutan kepada orang yang tunduk. Jadi Islam itu kan artinya keselamatan, pasrah, tunduk, kedamaian. Maka disebut Muslim kalau dia tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah wujud ketundukannya apa? Wujud ketundukannya ketika Allah memberikan perintah, kemudian dia mampu, dia akan melaksanakan. Ketika dia melaksanakan perintah inilah, dia meningkat dari muslim menjadi mukmin. Maka kalau sudah menyebut dirinya, Pak, saya muslim. Terus ada perintah Allah. Mana itu sih? Khayala sholah mangkat. Wong tunduk berarti disuruh nurut. Jangan sampai dengan bangga menyebut dirinya muslim, tapi perintah-perintah Allah diabaikan. Nanti kemudian mendapatkan predikat itu namanya dolimul linafsi. Orang yang mendolimi dirinya sendiri. Nanti kemudian mendapatkan predikat wa minhum muktasidun. Itu orang muktasid. Apa muktasid itu? Ini ada orang yang ketika diperintah Allah melaksanakan. Ada orang yang ketika Allah larang juga dilaksanakan.
Jadi pada bewani nih Bapak Ibu. Sholat, iya. Goroh, iya. Itu namanya muktasid. Sehingga ada istilah sholat terus maksiat jalan. Kan angel. Berarti ibadahnya tidak dengan hati dan pikiran. Hanya gerak fisik saja. Itu kan seperti orang yang mandi tapi masih bau. Wis atus, wis kan ini sih berang-berang kayak gini. Mikir dong sabunan apa ora? Ora, ya benar. Ngomong kecepak ya begitu. Berarti ada yang salah di dalam pelaksanaan mandinya. Kalau ada orang sholat sudah komplit tapi masih bermaksiat, berarti ada yang salah dalam pelaksanaan sholatnya. Bukan pada sholatnya, pada pelaksanaannya. Jangan-jangan yang sholat hanya fisik dan lidahnya saja. Bacaannya dan gerak fisiknya, tapi hati dan pikirannya tidak. Sebab kalau hati dan pikirannya ikut sholat, berarti dia ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah, selesai sholat akan ingat kepada Allah. Kalau orang ingat kepada Allah, tidak mungkin bermaksiat. Itu kuncinya. Ya, jadi untuk menjadi mukmin harus menjadi muslim dalam arti tunduk. Bukan hanya beragama Islam. Kemudian berserah diri. Yang namanya orang berserah diri itu kan ketika mendapat perintah tanpa syarat, Pak. Dulu kita belajar sejarah ya. Ketika tentara sekutu datang ke Indonesia, maka Jepang bertekuk lutut, bahasanya kan begitu ya. Wis bertekuk lutut. Menyerah tanpa syarat, wong kalah sih. Lah kita ketika diperintahkan oleh Allah, kita berserah diri. Allah menyampaikan perintah. Kita melaksanakan tanpa mengajukan syarat. Karena ada orang yang disuruh mengajukan syarat. Pak, nyaduk tulung ya bisa, anggaran yang tupai, itu namanya mengajukan syarat. Ada orang yang diajak sholat itu anggaran par sholat dinen beras ya, itu namanya mengajukan syarat. Jadi orang muslim itu ketika Allah memberikan perintah tidak mengajukan syarat, laksanakan. Dari situlah kemudian menjadi mukmin. Lah setelah dirinya mukmin, maka ada tugas keluar. Apa tugas keluar? Tadi sudah disinggung, ta'muruna bil ma'rufi. Maka Bapak Ibu, panjenengan tidak cukup menjadi orang baik, harus mengajak orang menjadi baik. Makanya yang punya tetangga muslim, laki-laki, kalau mau jamaah jangan lupa ngampiri. Kayak oleh undangan walimah. Kita kalau dapat undangan walimah kan ngampiri ya. Jenengan diundang. Iya, yuk mangkat bareng kan gitu ya. Ini kalau mau jamaah begitu, oleh undangan ya. Sing siapa? Gusti Allah sih. Sing diundangannya kayak mau sih. Hayalah sholat. Oh iya, aslinya ya pengen. Terus laka kelambine, ya jenengan balik mana nyukut kelambi ya. Tak naik. Yo mangkat. Si kelambi tok langa sarunge, ya balik mana. Wis sarungan kelambian kan sudah tertutup aurat. Apa maning? Sandal, urus sandalan, bonceng motor yuk. Peci, orang kudu pecian. Orang apa? Tapi nyung isin pak, si bisa nih. Jarang di masjid sih, suruh saya isin yuk. Wong nyembah Gusti Allah ka isin ya. Lah kalau sudah diajak ke masjid, orang-orang yang ada di masjid harus menjaga diri, mencegah lisannya. Kadang-kadang ngerayune angel, mau ke masjid, sampai ke masjid malah diguyun. Dingaren, tumben. Oleh angel-angel ngakali dipoyoki toke pak. Akhirnya kan oleh buncret toh, orang gelemah. Iya, ngati buncret toh ibu. Kayak tanaman putri malu, udah mengker. Ya, kalau ada jamaah baru sampaikan. Wah, alhamdulillah selamat bergabung ya Pak. Yang betah-betah di sini. Semoga kita menjadi orang yang baik semua. Kan didoakan begitu. Nanti kan pulang cerita dengan istrinya, dengan anak-anaknya.
Jamaah masjidnya apik-apik wonge. Bapak ningali dipoyoki, ora malah dongakna, ngesuk pada melu ya, malah ngecake wong. Ini namanya ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar. Peduli lingkungan, Bapak Ibu. Kalau di sekitar Bapak Ibu ada orang-orang yang masih kecanduan judi, ya tolong diingatkan. Ya, anak adzan malah lagi ngerumus misalnya, Pak. Ngerumus. Kayak lagi belajar matematika ngerumus. Ya dikandani. Itu sebagai orang muslim dilarang. Al-Maidah ayat 90-91. Haram. Secara ekonomi ngerusak. Hukum negara juga melanggar. Jadi ada 3 yang dilanggar. Yang keempat, pikiran jadi kacau. Yang kelima, kadang-kadang akal sehat tidak berfungsi. Wong judi ngelawan mesin ke orang bakal menang, Pak. Judi online itu kan ngelawan mesin. Awalnya di Lombok, di Bandare, Ben Oli, ngonus kecanduan, orang bakal menang. Makanya banyak kasus penggelapan uang, jual aset. Itu karena apa? Melanggar yang Allah larang. Diingatkan. Atau masih ada tetangga yang suka minum-minum khamr, ya diingat. Atau masih ada misalnya punya tetangga, punya anak gadis, kemudian ada tamu laki-laki tinggal dina bertamu, ya diingatkan. Itu siapa? Kepentingannya apa? Kalau memang suka ya segera diresmikan. Jangan punya pikiran selapa beli teman anaknya wong, jangan. Nah, kita harus peduli, ya. Karena ini bagian dari menyelamatkan diri dan lingkungan. Sebab kalau ada orang berbuat dolim, kemudian Allah murka, yang Allah siksa bukan hanya pelakunya, orang yang ada di sekitarnya. Termasuk mohon maaf ya, barangkali punya tetangga yang suka buang sampah sembarangan. Padahal kan prinsipnya buanglah sampah pada tempatnya. Ini malah enggak, membuang sampah pada tetangganya. Barber ning karangan tanggane, ning irigasi, ya diingatkan. Ya. Ini bagian dari tanhauna 'anil munkar. Kemudian di ayat 10 Allah menyampaikan pengandaian. Seandainya ahli kitab itu mau beriman, maka mereka pun mendapatkan kebaikan, ikut menjadi umatnya Rasulullah. Tapi kenyataannya kata Allah, kebanyakan di antara ahli kitab itu fasik. Kenapa fasik? Karena mereka tidak mengikuti wasiatnya Nabi Isa. Tidak mengikuti wasiatnya Nabi Musa. Nabi Isa kan berwasiat, nanti akan ada Rasul sesudah Nabi Isa. Namanya Ahmad. Dan Nabi Isa berwasiat agar umatnya mengikuti Nabi Muhammad. Kalau tidak mau, ya oleh Allah disebut wa aksaruhumul fasikun. Kenapa fasik? Tanda orang fasik kan 3 ya. Ya. Yang pertama, yang kuduna ahdallahi min ba'di misaqih, suka ingkar janji. Itu tanda orang fasik. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala, suka memutuskan silaturahim. Itu orang fasik. Nah, yang ketiga, wafsiduna fil ardh, berbuat kerusakan. Maka ketika mereka tidak mengimani Rasulullah, ya disebut fasik. Ini ayat 110. Maka Bapak Ibu, kita sudah berada pada jalur yang benar, sudah masuk ke dalam kriteria khairu ummah, ya pertahankan. Maka hiduplah dalam Islam, meninggallah dalam keadaan beriman. Karena kalau meninggal dalam keadaan beriman, insya Allah selamat di barzah, selamat di mahsyar, selamat di sirat, dan insya Allah akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.